Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mawal Sari dengan NIM 2103010062. Saya dari kelas N03. Yang terhormat Ibu Teti Kumalasar dan teman-teman yang berbahagia. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan sistem budaya masyarakat Melayu. Untuk pengenalan budaya Kepulauan Riau. Di sini saya akan mengenalkan bagaimana budaya Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Nah, tidak dapat disangka lagi bahwa budaya dan falsafah Melayu telah menjadi perekat yang sangat kuat bagi kerukunan dan keharmonisan berbagai etnis yang ada di Kepulauan Riau. Budaya Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kebudayaan suku Melayu dan etnis Tionghoa. Beberapa suku yang ada di masyarakat Melayu yang telah berbaur juga seperti suku Jawa, Bali, Bugis, Batak, dan bahkan kebudayaan Eropa juga berpengaruh pada beberapa bidang kebudayaan. Budaya Kepulauan Riau juga dipengaruhi oleh budaya umat Islam. Nah, teman-teman, jadi kebanyakan kalau masyarakat Melayu itu beragama Islam ya. Jarang sekali ditemui kalau suku Melayu itu beragama lain selain beragama Islam. Nah, suku Melayu yang berkembang di Kepulauan Riau juga merupakan suku yang berasas Islam. Selain agama Islam, budaya Kepulauan Riau juga sudah terpengaruh oleh budaya keagamaan umat Buddha, Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, untuk wujud kebudayaan Kepulauan Riau mungkin sama dengan wujud kebudayaan suku-suku di Sumatera, Malaysia, dan Singapura. Ya, mungkin karena kita dekat ya dengan wilayah Malaysia, Singapura. Jadi logat-logat ini tuh masih ada. Logat Melayu kita itu sama dengan logat Melayu di Malaysia dan Singapura. Dan hal ini mungkin itu tadi karena kita dekat dengan negara-negara tetangga yang banyak berbahasa Melayu. Nah, selanjutnya ada beberapa upacara adat tradisional yang dilaksanakan oleh masyarakat Kepulauan Riau. Di antaranya seperti haul jamak di Lingga. Nah, teman-teman yang ada di Lingga mungkin tahu ya apa itu haul jamak. Makan sirih dari Kepulauan Riau, dan malam 7 likur dari Lingga. Di Lingga ada juga sebagian tempat yang setiap datangnya bulan Syawal itu mereka akan melakukan mandi Syawal. Biasanya untuk mandi Syawal itu mereka akan berendam di air dengan membacakan niat. Kadang untuk anak-anak biasanya telah disediakan seperti kertas yang telah berisikan dengan ayat-ayat untuk mandi Syawal tadi. Ada juga sembahyang laut oleh umat Tionghoa di Tanjung Pinang. Dan ada juga tepung tawar di seluruh kawasan Kepulauan Riau. Nah, jadi teman-teman, tepung tawar ini kalau untuk masyarakat Melayu itu jarang sekali tidak melakukan upacara tepung tawar ini. Jadi hampir seluruh di kawasan Kepulauan Riau ini melakukan kegiatan upacara tepung tawar ini. Nah, selanjutnya ada beberapa tarian tradisional yang ada di Kepulauan Riau. Tapi di sini saya akan ngambil sedikit dari tari-tarinya ya. Nah, yang pertama itu ada tari Zapin. Sangat terkenal kali bukan apa itu tari Zapin? Tari Zapin itu sudah hampir seluruh di daerah Kepulauan Riau itu tahu apa itu tari Zapin. Ada tari Sekapur Sirih, ada tari joget Mak Dare, tari Betabi, tari Ayam Sudur, tari joget Dangkong, dan yang terakhir ada tari Dayung Sampan.
Nah, selanjutnya teman-teman, ada juga lagu daerah dari Kepulauan Riau, seperti Segantang Lada dari Kepulauan Riau sendiri, dari Tanjung Pinang ya, Selayang Pandang, Tanjung Katung, Zapin Pulau 7. Nah, Zapin Pulau 7 ini yang pastinya berasal dari Anambas. Ada juga Lancang Kuning dari Bentan. Kadang seringkali kita mendengar berita tentang timbulnya kapal lancang kuning yang biasanya di laut Lagoy atau Tadikora ya. Biasanya lancang kuning itu sering timbul di perairan laut Lagoy. Dan ada juga joget Pantai Nongsa dari Batam. Nah, joget Pantai Nongsa dari Batam ini merupakan suatu termasuk ke dalam lagu daerah yang ada di Kepulauan Riau. Baik, selanjutnya ada musik yang ada di Kepulauan Riau. Nah, teman-teman juga pasti sudah tahu berbagai macam musik yang ada di daerah Kepulauan Riau, khususnya lagi untuk orang-orang Melayu. Nah, apa saja musik yang ada di Kepulauan Riau ini? Ada musik kompang. Biasanya kompang ini dimainkan pada saat mengiringi pengantin ya. Musik kompang ini akan mengiringi pengantin pria untuk menuju ke rumah mempelai wanitanya. Musik joget, musik Melayu, musik Inang, musik Boria, musik Makyong. Nah, musik Makyong ini sangat tidak asing lagi di telinga kita. Dan musik randai dan silat. Musik silat ini biasanya musik ini juga dimainkan oleh kompang. Kompang itu akan mengiringi orang yang sedang bersilat, di mana akan dilakukan pada saat pengantin tadi. Nah, sebelum pengantin prianya masuk ke dalam rumah mempelai wanitanya, biasanya akan ada orang-orang yang akan memainkan kompang dan ada yang bersilat. Nah, bersilat itu tadi akan diiringi dengan kompang dan iramanya pun berbeda dengan mengarak pengantin tadi dengan musik silat ini. Nah, baik, selanjutnya ada budaya atau adat istiadat perkawinan Kepulauan Riau. Biasanya ini pasti sudah sangat menjadi tradisi bagaimana suatu pasangan ketika sudah mapan ingin menikah, mereka akan meminta kepada orang tuanya untuk melakukan beberapa hal. Adapun juga berbagai urutan yang akan dilakukan untuk adat istiadat perkawinan ini. Nah, yang pertama ada mencari jodoh. Mencari jodoh ini pastinya akan dilakukan oleh antara mempelai wanita dan oleh perempuan dan juga laki-laki. Nah, bagaimana cara mencari jodoh ini? Biasanya orang itu akan mencari itu sesama beragama Islam, khususnya yang Melayu ya. Biasanya orang Melayu itu akan mencari orang yang sama-sama beragama Islam. Nah, yang kedua, sudah cukup dewasa. Jadi ketika usia kita sudah cukup untuk memapankan diri untuk menuju ke jenjang pernikahan, maka pikiranlah yang akan menjadi tujuan utamanya. Bagaimana pemikiran kita selanjutnya, untuk apa dan menjadi apa. Nah, selanjutnya sehat badan dan juga jiwanya pasti ya. Dan juga untuk laki-laki yang pastinya harus sudah bisa menafkahi istrinya nanti. Jadi kalau untuk laki-laki yang mau menikah tetapi belum punya pekerjaan gimana? Sepertinya itu sangat sedikit wanita yang mau dengan lelaki yang seperti itu ya. Pastinya wanita pun akan memilih lelaki yang benar-benar sudah mapan, sudah bisa menafkahinya.
Nah, selanjutnya sama-sama sudah bisa bertanggung jawab, sudah bisa berkomitmen. Jadi dalam membangun sebuah rumah tangga itu diperlukan tanggung jawab yang besar, entah itu dari wanita ataupun laki-laki ya. Dan juga untuk pasangan yang akan melakukan pernikahan itu biasanya sudah bisa memandang bagaimana perkawinan itu sebagai suatu hal yang suci, sebagai yang religius, dan juga sakral yang pastinya. Nah, yang kedua ada merisi. Merisi ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang diwakilkan dari mempelai pria untuk mengetahui tentang wanita yang akan dinikahinya. Biasanya orang itu akan disuruh seperti memata-matai bagaimana sih tingkah lakunya si perempuan, pendidikannya bagaimana, berapa bersaudara, dan bagaimana cara dia bergaul dengan masyarakat, bagaimana caranya untuk baik sama tetangganya, dan juga bagaimana perasaannya, apakah dia mau atau tidak sama pria tadi. Dan juga pasti akan dicari parasnya, bagaimana, apakah dia cacat, apakah dia ada kekurangan. Nah, itu akan dilakukan oleh seseorang yang saya bilang tadi seperti mata-mata ya, untuk menyelidiki bagaimana sih si perempuan ini tadi. Setelah ia mendapatkan informasinya, maka dia akan menceritakan kepada calon pengantin pria tadi. Nah, yang ketiga ada melamar. Nah, kegiatan melamar ini biasanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh rombongan laki-laki yang akan datang ke pihak perempuan, ke keluarga perempuan yang akan dinikahinya. Biasanya ini akan membawa rombongan yang ramai, seperti halnya membawa hantaran atau sebagaimana peralatan yang diperlukan pada saat melamar ini. Nah, untuk kegiatan melamar ini juga biasanya mempelai keluarga dari calon pengantin wanita tadi tidak akan langsung memberikan jawaban. Pastinya dia akan memberikan waktu beberapa hari. Setelah itu baru pada waktu yang telah ditentukan, mempelai keluarga dari calon pengantin pria tadi akan disuruh datang lagi. Nah, yang selanjutnya ada malam berinai. Untuk tujuan malam berinai ini yaitu tujuannya itu menolak bala dan melindungi pasangan pengantin dari mara bahaya. Nah, untuk acara malam berinai ini dia akan di dalam acara itu akan melakukan tolak bala. Tolak bala dalam masyarakat Melayu itu seperti halnya sama dengan berdoa untuk keselamatan dari calon pengantin tadi. Nah, selanjutnya upacara berandam. Sangat jelas sekali, sering kita lihat ya, upacara berandam ini pasti akan dilakukan oleh orang yang telah dijadikan sebagai andam. Biasanya upacara berandam ini dilakukan untuk pencukuran bulu roma pada wajah dan tengkuk calon pengantin wanita. Jadi dalam upacara berandam ini si calon pengantin wanita tadi akan dicukur bulu di wajahnya dan juga membersihkan wajahnya. Nah, selanjutnya ada tepung tawar. Nah, untuk tepung tawar ini sangat sudah terkenal sekali di masyarakat Melayu yang pastinya, yaitu untuk tujuan dari ritual ini yaitu
suatu kegiatan ungkapan rasa syukur dan pemberian doa-doa. Biasanya dalam malam tepung tawar ini akan dilakukan oleh orang-orang tua yang akan mendoakan si mempelai tadi. Kedua mempelai tadi akan didoakan, dan itu merupakan wujud rasa syukur yang diberikan kepada kedua mempelai. Nah, yang ke-8 itu bersanding. Seringkali kita lihat bersanding ya, bahkan untuk suku-suku lain pun pastinya menikah ya bersanding gitu ya. Di sini juga ada bersanding, biasanya akan ada pulut kuning di atas mejanya, dan juga lilin biasa. Juga yang ke-9 ada makan nasi berhadap-hadapan. Jadi makan nasi berhadap-hadapan ini dia akan si pengantin pria dan menyuapi pengantin wanita, dan pengantin wanitanya juga menyuapi pengantin prianya, begitu. Dan yang terakhir ada menyembah mertua. Jadi setelah semuanya selesai, si pengantin wanita akan menyembah kepada mertuanya, begitu juga dengan pengantin prianya akan menyembah kepada orang tua dari pengantin wanita tadi. Nah, baik teman-teman, sekian saja penjelasan saya tentang kearifan budaya masyarakat Melayu. Semoga bisa dipahami dengan penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.